people, welcome back to my channel Pahayak Reward. Apa kabar? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Sebelum saya melanjutkan cerita sebagai asupan horor teman-teman yang ada di rumah, saya berterima kasih sudah mengklik video ini dan memberikan subscribe ke channel saya ini dan berikan juga like sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja teman-teman. Ini cerita dari si Angga. Angga ini bekerja di sebuah toko swalayan yang cukup besar ya teman-teman. Jadi toko tersebut buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam tentunya teman-teman ya. Singkat cerita, bekerjalah si Angga ini pergi ke toko itu. Dan di toko itu mereka berberes-beres, ada beberapa orang. Di toko itu ada sekitar 5 orang yang bekerja. Angga, Rudi, Monik, Tina, dan Septi. Jadi berlima mereka. Septi dan Tina ini sebagai kasir. Angga, Rudi ini kadang-kadang mereka membantu di kasir, kadang-kadang juga mereka menyortir barang, mengambil barang di gudang untuk ditaruh ke tempat belanja di swalayan itu. Singkat cerita, sudah malam nih, sudah mau mendekati jam pulang. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Jadi mereka mengobrol dan si Angga ini sedang berada di gudang. Gudangnya satu gedung aja, cuma dia agak dalam ke sana ya teman-teman. Nah, masuklah dia ke gudang, dia mencatat beberapa sortir pada jam pulang ini. Dan pada akhirnya, pada saat dia membaca, ada yang menepuk, sep. Kemudian tidak ada orang yang menepuknya. Nah, pada saat di kanan, ternyata itu si Monik. Jadi Monik teman yang ada di satu pekerjaannya itu. Nah, terus si Monik ini ngobrol lah sama si Angga ini ya. Jadi orang-orang itu prepare yang untuk pulang. Jadi ngomonglah mereka berdua ini, bicara santai, dan pada akhirnya si Monik minta tolong pada si Angga untuk mengantar dia balik. Pada dasarnya si Monik ini sering dijemput kakaknya ya. Dia tinggal sama kakaknya karena orang tuanya itu berada di desa. Setelah ngobrol, keluarlah si Angga ini dari tempat gudang tersebut. Jadi di luar gudang tersebut, beberapa menit kemudian si Angga ini udah mau pulang nih, namun menunggu Monik tidak kunjung ada. Dia bertanya kepada temannya si Tina bahwa dia menanya, mana si Monik tadi, ada lihat nggak? Tadi saya lihat ke arah gudang. Kebetulan si Angga melihat si Monik ini ke arah gudang, namun tidak ada teman-teman. Si Tina ini tidak melihat Monik menuju ke gudang. Beberapa menit kemudian, dan kebetulan jam itu sudah menunjukkan pukul 10. Prepare semua, ada yang pulang. Jadi yang tersisa di situ si Tina, Rudi, Monik, dan Angga. Nah, akhirnya Rudi pulang duluan juga nih. Saya duluan ya bro, karena saya sangat capek, besok kerja lagi. Ya dia duluan saja. Nah kebetulan si Angga ini menunggu nih si Monik nih. Nah, namun Monik pergi ke WC duluan nih. Nah, ke WC duluan. Nah, setelah itu si Tina siap-siap membereskan beberapa uang yang ada di kasir itu, mengikatnya dan memasukkan ke dalam berangkas. Nah setelah itu dia nanya nih kepada si Tina, si Monik tadi mana ya? Kok lama betul di toilet? Ya, gak ada saya lihat Monik seperti itu ya. Nah, terus Angga tidak menaruh curiga. Pada akhirnya si Angga ini pergilah nih. Nah, dia menuju motornya sambil dia ngobrol nih pada tukang parkir yang ada di swalayan tersebut, karena di situ swalayannya ada banyak parkir, dan juga ada di sebelah sana itu deretan toko-toko ya teman-teman, banyak deretan toko-toko di daerah situ. Setelah ngobrol-ngobrol nih sudah 10 menit nih, si Monik kemana ya, kok tidak ada. Nah jadi parkirnya nih di belakang swalayan ya teman-teman. Nah, pada akhirnya setelah lama ngobrol-ngobrol dan akhirnya setelah setengah jam tersebut, nah, melintaslah nih si Tina ini dijemput oleh bapaknya. Nah, dia nanya nih kepada Tina, Tin, Monik mana? Jadi si Tina ini tidak tahu Monik itu kemana. Dan Monik itu ya mungkin dia sudah duluan kali, atau dia naik ojek ketemuan. Loh, tadi janji sama saya, cobalah kamu telepon. Nah, kebetulan handphonenya si Angga ini drop, sudah mati teman-teman. Jadi dia tidak bisa menghubungi Monik tersebut. Singkat cerita, setelah setengah jam lebih ngobrol-ngobrol ngalung ngidul tak karu-karuan di dalam parkiran tersebut, pulanglah dia, memutuskan pulang. Dia berpikir bahwa Monik ini ya mungkin sudah pulang. Nah, keluarlah di parkiran tersebut.
Di simpang samping gedung itu, samar-samar dia melihat, ternyata si Monik nih. Nah, pada saat itu diklaksonnya lah dia, Monik, ayo kita pulang, saya udah nunggu lama. Namun si Monik ini diam saja. Akhirnya naiklah dia ke motor si Angga ini. Jalanlah mereka berdua. Namun di perjalanan mereka berdua ini tidak ada sering ngobrol ya teman-teman. Jadi si Angga ini lirik di spion dan dia melihat bahwa si Tina ini tidak diam saja gitu, tidak bilang apa-apa. Nah, singkat waktu setelah melakukan perjalanan, pada akhirnya udah dekat nih rumah si Monik. Nah, sampai udah dekat rumah Monik, jadi si Monik ini berkata, sampai sini aja nggak usah sampai rumah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu turunlah nih. Nah, tiba-tiba pada saat ngambil helm gini, dia mau berangkat, mau pamit lagi, tiba-tiba si Monik itu tidak ada. Dalam pikirannya mungkin dia jalan ke depan. Lanjut cerita, singkat waktu pulanglah. Nah, pada saat itu sudah jam setengah 12 malam, sampailah dia di rumah dan ditunggu oleh orang tuanya si Angga ini ya. Dia tinggal masih bersama orang tuanya pada saat itu. Dan dia bertanya, orang tuanya, kok malam-malam pulang tumben? Jadi si Angga ini bercerita bahwa dia mengantar temannya, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu dia membereskan, dia melepas bajunya, HP-nya tadi langsung dicasnya, pergilah dia ke kamar mandi. Setelah beberapa selesai dia mandi, dia langsung makan nih. Setelah makan dia langsung ngambil HP-nya lagi nih, sebelum tidur itu ya. Nah, tiba-tiba ada banyak nih di dalam HP itu kan, ada, dia baru terkonfirmasi waktu HP hidup kan, ada sekitar 10 kali panggilan dan berapa puluh kali notifikasi. Nah, ternyata itu dari Monik. Nah, telepon baliklah Monik. Di dalam telepon balik itu berdering aja, namun tidak diangkat gitu loh. Namun dia scroll HP-nya, ternyata ada night voice. Jadi night voice itu yang isinya bahwa si Monik ini ada di gudang masih, dan di dalam gudang itu teman-teman ya, dia ternyata pingsan karena pada saat itu dia kurang enak badan dan sakit. Ternyata seperti itu. Tiba-tiba dia berkata, pada ini sudah gelap, saya panggil-panggil, dia terkunci ternyata di gudang teman-teman. Sontaklah langsung terkaku sebentar. Jadi siapa yang saya antar seperti itu ya tadi teman-teman ya. Langsung dia bergegas, izin ke orang tuanya, kemana lu gak? Saya mau ada deh besok saya cerita, seperti itu ya. Nah, singkat cerita sampailah dia di tempat swalayan tersebut. Dan itu kondisinya rame ya teman-teman. Nah, di dalam swalayan tersebut, nah dibuka, ternyata si Monik tadi masuk ke dalam ambulan, tapi ya, dia masih selamat teman-teman ya, dibantu. Datanglah si tukang parkir yang tadi yang ngobrol sama dia, jemput siapa mas? Kok balik di sini? Nah, jemput si tadi. Oh ya, tapi enggak, sudah dia evakuasi aman kok. Nah, pulanglah dengan pikiran yang kalut, berpikir yang macam-macam, yang aneh dan pusing kepalanya. Pulanglah dia sambil naik motor lagi nih, dan dia terus naik motor berpikir siapa yang ada di situ. Jadi dia yang ikut dia itu siapa teman-teman? Apakah sosok itu? Dia tidak tahu sampai sekarang ya teman-teman, sosok yang mengikuti dia naik motor itu. Dan pada akhirnya waktu dia pulang juga, dia pernah cerita bahwa waktu saat melintasi beberapa tempat yang sunyi, sesekali dia melihat spion, ternyata ada sosok putih. Nah, disitulah dia berdoa dan berkata, kalau lu bukan manusia, turunlah, jangan di sini, seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya ceritanya si Angga ini. Nah, begitulah teman-teman ya cerita si Angga ini. Cerita horornya yang diganggu oleh penunggu di daerah swalayan tersebut ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dan mengklik video ini. Berikan subscribe dan like sebanyak-banyaknya, karena saya akan selalu hadir di samping Anda teman-teman. Oke, saya Pak Hayat Reward, see you in the next video.